Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Ambar. Ada apa ini kok kelihatannya Bu Ambar murung nih kayaknya dan mumet sekali nih kayaknya. Iya nih, Pak, saya tuh bingung sekali menghadapi aktivitas kegiatan di sekolah yang sangat padat sekali, Pak. Mhm. Kira-kira apakah Ibu mau menceritakannya? Keluh kesah Ibu itu kepada saya, Bu. Kalau Pak Nasikin tidak keberatan, kebetulan sekali nih aku tuh mau cerita, Pak. Kira-kira Pak Nasikin bisa ngebantu saya apa enggak nih? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya nih ya, Pak ya. Saya tuh ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi dan membuat saya dilema sekali, Pak. Jadi Ibu sekarang sedang ada masalah, kemudian ingin cari solusinya gitu, Bu, ya? Iya, Eee, benar sekali, Pak. sekarang iya, Bu. Sekarang ini aktivitas Ibu Ambar seperti apa sekarang, Bu? Nah, sekarang ini kan bulan-bulan memasuki bulan padat kegiatan ya, Pak. Saya Iya, ini Bu. selaku penanggung jawab kegiatan acara merasa keteteran dengan banyak meninggalkan proses pembelajaran di kelas. Karena saya terlalu Mhm. konsentrasi dengan persiapan kegiatan itu, Pak. Jadi di sekolah Ibu sekarang, sedang banyak kegiatan, Bu, ya? Kegiatannya kalau boleh Iya. tahu apa saja, Bu, kegiatannya, Bu? Nah, jadi ada kegiatan gelang ajar pramuka, memperingati Hari Sumpah Pemuda, kemudian kegiatan P5. Kegiatan P5 itu kan persiapan untuk penampilan KKG ya, Pak ya. Kemudian peringati Hari Guru, itu kan juga jadwalnya sangat padat sekali, Pak. Iya. Jadi banyak sekali, Bu, ya kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan di sekolah Ibu. Apakah, semua kegiatan itu Ibu Ambar ini sebagai penanggung jawabnya, Bu? Iya, Pak, saya sebagai penanggung jawabnya. Oh, gitu ya. Jadi kenapa kok Ibu yang ditunjuk itu untuk menangani atau sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan di sekolah Ibu? Karena menurut kepala sekolah, Pak, dan teman-teman kemarin itu, saya yang mampu dan berpotensi besar untuk menjalankan amanah sebagai penanggung jawab kegiatan. Seperti itu, Pak. Jadi sekarang ini, keadaan seperti apa yang Bu Ambar inginkan? Kondisi yang saya sangat inginkan adalah kepala sekolah dan tim mau bahu-membahu dan menolong sesuai tupoksi masing-masing pada saat persiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan. Kemudian kelas saya jadi tidak terbengkalai begitu saja, Pak. Kasihan loh, Pak, anak-anak. Karena tugas utama saya kan mengajar, jadi saya nggak mau tuh Iya, anak-anak terbengkalai, cuman mainan, ribut di kelas, seperti itu. karena sering Ibu tinggal ya untuk mempersiapkan kegiatan itu ya. Eee, Benar, apakah Ibu Pak. iya, apakah Ibu sudah menyampaikan, eee, pendapat Ibu ke kepala sekolah dan juga kepada tim di sekolah? Sudah, Pak. Saya sudah menyampaikan pendapat saya supaya keadaan tetap kondusif dan saya tetap bisa menjalankan tugas utama saya, yaitu mengajar, Pak. Ya, jadi Ibu juga sudah menyampaikan ya ke kepala sekolah dan juga kepada tim yang ada di sekolah. Sekarang ini Iya, posisi Pak. Ibu jika dihitung secara skala 1 sampai 10, posisi Bu Ambar itu berada di skala berapa ya, Bu, untuk menyampaikan, tujuan dan menuju ke tujuan Ibu tadi? Posisi saya ada di skala 6 dan saya berharap bisa naik ke skala 9 untuk mencapai tujuan saya, Pak. Jadi sudah, perkirakan keinginannya, Bu, ya, minimal di posisi 9 gitu ya. Iya, Apakah Pak. ada kendalanya, Bu, untuk mencapai, tujuan Ibu?
Kendalanya adalah ketika saya mengajar di kelas, belum lama saya sudah dipanggil untuk rapat dengan tim. Dan tim hanya diam, tidak mau mengajukan ide atau gagasan saat rapat. Kemudian pas persiapan mereka tidak mau membantu sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai susunan panitia kegiatan. Jadi, setelah Ibu, eee, bagaimana cara Ibu untuk mengelola perasaan Ibu? Oke, jadi waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan PSE. Banyak ilmu yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama kegiatan kesadaran penuh terlebih dahulu, Pak, untuk mengontrol emosi dan sosial saya, Pak. Oke, jadi Ibu menggunakan PSI ya, Bu, ya, untuk mengontrol sosial emosinya ya, Bu, ya. Kemudian, Baik. eee, baik, Bu, bagaimana solusi atau pemecahan, masalah untuk mengurangi kendala yang terjadi pada Ibu? Jadi solusi yang pertama, saya akan mengajukan rapat untuk berdiskusi dan mengkaji ulang tim, Pak. Jadi nggak semua saya sebagai penanggung jawab seperti itu. Oke, jadi Saya maunya gitu sih, Pak. Maunya iya lu ya. iya. Nah, jadi Ibu maunya rapat dulu ya dengan kepala sekolah, Ya, kemudian dengan tim untuk mencari, supaya Ibu ini tidak terbebani lah intinya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira ini Bu, rencana apa yang akan Bu Ambar lakukan? rencana saya itu saya akan mengkaji ulang tim dan setiap rapat harus pulang sekolah, jadi tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di kelas. Ya, jadi akan rapat, kemudian, kegiatan akan dilakukan setelah pulang sekolah gitu Bu ya, supaya anak-anak Iya, tidak terganggu. Kemudian benar sekali. tindakan apa, tindakan atau strategi apa yang akan Bu Ambar lakukan? Tindakan atau strategi saya yaitu penanggung jawab kegiatan tuh tidak hanya satu guru, tapi bisa diganti-ganti di setiap masing-masing kegiatan. Misalnya ya Pak ya, kegiatan gelang ajar penanggung jawabnya bisa Bapak Nasikin, dan hari guru penanggung jawabnya saya, seperti itu Pak. Ya, jadi ada masing-masing kegiatan itu ada timnya masing-masing gitu Bu ya? Betul sekali. Iya, terus kemudian menurut Bu Ambar nih, apa yang perlu dirubah, Bu? Ya. Menurut saya sih yang perlu dirubah adalah manajemen tim, Pak. Jadi manajemen tim Oke, itu harus sesuai dengan tupoksi masing-masing panitianya. Jadi ketika ada 4 kegiatan, yaitu ada 4 penanggung jawab yang berbeda, tidak sama dengan tidak satu penanggung jawab seperti itu, Pak. ya, jadi menurut Bu Ambar itu yang perlu dirubah itu manajemennya ya, Bu, ya, manajemen tim. Benar, Kemudian Pak. kalau yang perlu dirubah itu manajemen tim, kemudian menurut Ibu nih, apa yang perlu Hmm. diperbaiki, Bu? Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah waktu mengadakan rapat, Pak. Jadi waktu mengadakan rapat itu jangan pas jam sekolah. Jadi Oh, anak-anak itu iya tidak iya. terbengkalai. Jadi saya juga tidak melupakan tugas saya untuk mengajar. Kemudian kepala sekolah itu wajiblah memberikan nasihat dan semangat. Jadi saya itu merasa terdorong. Jadi saya itu tidak cuma mengeluh kok semuanya saya, tapi saya juga butuh dukungan moral dari kepala sekolah dan tim-tim rekan lainnya. Jadi tadi menurut Ibu itu yang perlu diperbaiki ada manajemen gitu ya, manajemen Ya, tim, kemudian akan, kalau bisa pelaksanaan itu bisa pulang sekolah gitu ya, Bu, ya. Kemudian juga benar. apa ya, menerapkan istilahnya satu kegiatan itu satu tim. Selain itu ada ide lagi nggak, Bu? Aku tuh punya ide satu lagi loh, Pak. Jadi itu Iya, kayak kegiatan P5 itu jangan bertabrakan mmm, dengan jam efektif. Jadi misalnya kegiatan P5 itu dikhususkan hari Sabtu ya sudah, berarti panitia itu mempersiapkannya di full kan di hari Sabtu. Seperti itu, Pak. Jadi saya
Juga ketika kegiatan P5 untuk persiapan KKG itu kan nggak bertabrakan dengan jam-jam kelas lainnya karena kegiatan P5 itu kan dilakukan anak kelas 1 dan kelas 4 kan Pak. Dan Iya. saya juga mengajar di kelas 2. Jadi misalnya hari Jumat itu kegiatan P5-nya 2 JP ya sudah 2 JP tidak melebihi dari 2 JP tersebut seperti itu. Jadi gurunya juga saya tuh maunya ketika kegiatan P5 itu tepat waktu, Pak. Tidak Hmm, mengulur waktu seperti itu. on time gitu, Bu, ya. Jadi biar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kira-kira kapan Ibu Ambar ini akan melakukannya, Bu? Untuk Saya apa ya, akan mhm, untuk apa, Pak? Melakukan untuk apa, yaitu Pak? untuk melakukan apa yang, menjadi ide Ibu tadi. Oke, saya akan melakukannya besok siang, Pak, setelah saya berkoordinir dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya sebelumnya yang sudah kita obrolkan tadi gitu loh, Pak. Saya mau menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mengadakan rapat pembenahan tim manajemen dan waktu rapatnya. Mmm, untuk melaksanakan kegiatan atau melakukan, melaksanakan ide-ide yang ingin Ibu Ambar terapkan, apakah Bu Ambar ini membutuhkan dukungan, Bu? Dari siapa saja kalau membutuhkan dukungan, Bu? Jadi saya itu sangat membutuhkan dukungan kepala sekolah, yaitu dengan kekompakan lah Kak. Jadi kepala Mmm, sekolah dan tim persiapan kegiatan itu sangat sangat perlu kekompakan. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman dan terbengkalailah proses belajar mengajar di kelas. Jadi anak-anak itu nggak ribut di kelas, nggak keurus cuma kasih tugas, habis itu kita tinggal, kasih tugas, habis itu kita tinggal. Seperti itu Pak. jadi tentunya, dalam sebuah tim itu ada perlunya ada kolaborasi, Bu, ya, antara Ibu Benar. sebagai guru, kemudian, dengan kepala sekolah dan juga, rekan-rekan di sekolah. Kemudian, eee, dari percakapan kita ini tadi, Bu, dari awal sampai terakhir ini tadi, apa yang, bisa Bu Ambar simpulkan? Wah, yang bisa saya simpulkan dari setelah kita berbincang-bincang tadi ya, Pak, ya. Saya tuh ngerasa sangat seneng banget, Pak. Dan excited. Excitednya tuh karena setelah mengobrol ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang berhari-hari saya hadapi. Jadi saya bisa menyalurkan pendapat saya nantinya pas rapat, diskusi dengan tim dan kepala sekolah. Jadi tuh saya kayak ada hidayah gitu loh Pak setelah kita mengobrol. Iya, iya. Unek-unekku selama beberapa hari ini tak pendem-pendem tuh Iya. akhirnya ada pemecahan masalahnya. Seperti itu Pak. Iya, tentunya Bu Ambar ini luar biasa ya dengan berbagai macam idenya, kemudian, hal-hal yang mau dilakukan. Semoga, ke depan besok Bu Ambar bisa menyampaikan dan bisa diterima dengan baik oleh kepala sekolah dan rekan sejawat. Semoga lancar Bu ya segala persiapan kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Ambar, mulai kegiatan bela ajarnya, kegiatan, PAG-nya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga Bu Ambar diberi kelancaran. Tetap semangat ya Bu Ambar ya. Terima kasih ya Pak ya udah mau meluangkan waktunya mendengarkan segala unek-unek saya yang menurut saya tuh bikin sepaneng lah Pak di kepala saya. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Nasikin mau mendengarkan segala keluh kesah saya Pak. Ya, sama-sama Bu, tetap semangat Ibu.